kita berada di negara Indonesia. Masya Allah. Nah, sekarang bagaimana sih sebenarnya tatbik ya, penerapan politik Islam ini dalam konteks negara kita Indonesia ini? Masya Allah. Yang pertama begini, orang Islam itu kemana saja dia mempunyai bahasa saya mempunyai aturan tersendiri, pada waktunya sampai ke tingkat mempunyai sistem tersendiri kemana saja. Jadi orang Islam yang baik tidak akan terwarai oleh suasana, akan tetapi justru akan mewarnai suasana. Itu prinsip pokok itu ya. Pokok itu mewarnai bukan terwarnai. Nah, ya, itu pokok. Jadi misalnya contoh paling mudah, kalau para sahabat hijrah ke negeri Habasah yang Nasrani, itu bukan untuk terwarnai, paling tidak untuk ke sana bisa mewarnai atau paling tidak bisa menyelamatkan diri. Itu yang itu masalah yang utama. Jadi orang Islam itu kemana-mana saja itu prinsipnya adalah menebarkan kebaikan, bukan untuk diwarnai. Tadi apa pertanyaannya tadi? Bagaimana konteks ya, Indonesia? Betul. Jadi kalau bahasa sekarang tidak ada istilah ini dunia demokrasi kemudian orang masuk akan terpengaruh di dalamnya. Itu demokrasi itu menurut saya pada zaman Nabi itu agak identik dengan jahiliyah. Perbedaannya, kalau jahiliyah secara umum syiriknya satu secara umum, yaitu syirkud dakwah, syirik karena berdoa. Nah kemudian kalau demokrasi dibilang syirik, itu adalah syirkut ta'ah, syirik karena mentaati pemimpin, yang memimpin tadi tidak kembali kepada syariah, kok ditaati, baru disitulah sisi syiriknya. Dari sisi ini maka ketika kaum muslimin berjuang tidak melihat lahannya seperti apa, karena dia punya peraturan sendiri. Contoh, ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, kalau bahasa fikihnya bukan berarti kala itu Madinah sudah menjadi darul Islam, bukan demikian. Madinah tetap masih dari kufri, hanya kaum muslimin dominan. Kemudian ketika para sahabat hijrah ke Ethiopia juga darul kufri, hanya ketika berhijrah tadi kemudian satu sisi adalah mengadakan perubahan menuju kepada kebaikan. Dua poin yang kita cermati dalam konteks Indonesia. Rasulullah ketika berhijrah ke Madinah, kalau bahasa kita kan itu berjuang dari dalam. Kalau bahasa kita, bahasa lain, berjuang dari dalam sistem untuk mewarnai tadi. Untuk mewarnai. Ya. Nah, kemudian dalam bahasa ayatnya kul ja'al haqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi kebaikannya datang. Ya. Nah, dalam konteks Indonesia begini, Masya Allah. Kalau kita seumur saya umur 65 atau antum umur berapa, itu berjuang untuk iqamatus syariah, untuk berdakwah dan lain-lain, kelihatannya kita tidak pantas untuk ego. Kita mesti bayangkan juga orang-orang dulu zaman kemerdekaan, ketika mereka umurnya sama dengan kita, sangat mungkin mereka lebih berjuang lebih dulu daripada kita. Gitu ya, Ustaz. Tapi gini saja, saya potong sebentar. Iya, betul. Image orang itu ketika masuk politik itu kadang sesuatu yang buruk. Artinya ya orang akan larut dalam sistem, dia tidak bisa mewarnai, dan bahkan banyak kasus-kasus yang ketika orang awalnya baik, ketika mereka terjun ke situ justru mereka berubah. Ya, itulah dari awal bahwa asalnya orang Islam itu datang kemana saja untuk mewarnai, bukan untuk diwarnai. Coba kita bayangkan, seumpama Rasulullah berhijrah ke Madinah terus terwarnai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik, kan tidak jadi Islam. Kalau Rasulullah berhijrah ke Madinah terus terwarnai oleh salah satu atau tiga kelompok Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraisy, kan tidak jadi muncul Islam. Jadi memang berjuang dalam dunia politik itu berkompetisi, bagian dari perjuangan juga, bagian daripada perjuangan gitu. Coba seumpama paling tidak kan saingannya Nabi kan 4 komunitas munafikin, Bani Qainuqa, Bani Quraisy, Bani Nadir. Coba kalau kalah kan tidak jadi tegak di Madinah, kan gitu. Terus jadi, kalau masih ada yang berpandang begini, politik itu kotor gitu. Lihatnya
gampang sekali memang membayangkan apa namanya, membayangkan jalan hidup orang dan lain-lain itu ini akan dibawa kepada kotor sekali gitu. Kemudian pula bahwa apa namanya, apalagi Nabi harus membayangkan jalan hidupnya 3 orang Yahudi, kan kotor sekali kan gitu. Tapi kan kotor tidak kotor ini adalah bumi Allah. Nah, justru di bumi Allah itukah kita harus mengisi dengan ibadah, harus membersihkannya gitu. Nah, jadi apa, kotor karena pelakunya kotor. Coba pelakunya soleh, tidak bakalan kotor, kecuali yang soleh luntur dari kesolehannya. Nah, kembali pada tadi konteks perjuangan Indonesia ya. Jadi begini San, ya Allah Karim, kalau kita saja sekarang berjuang, apalagi orang yang dulu pada zaman Belanda, otomatis kan lebih berjuang karena ya, kondisi lebih menantang kan gitu. Nah, maka saya agak terhenyak ketika apa namanya membaca apa namanya, salah satu pesan ulama salaf kepada ulama saya salaf yang lain begini. Satu ada dalam lauhak itu, idza ra'aitan nasa ikhtalafu fa'alaika bi ahli subur gitu. Itu pesan seorang ulama kepada ulama yang lain. Kalau kalian melihat orang berbeda pendapat, sekarang juga berbeda pendapat banyak ini, maka ikutlah ahlu subur. Ternyata ahlu subur yang dimaksud adalah ahlu jihad. Ingatlah orang yang berjuang. Nah, kemudian alasannya li'annallaha qala fihim, karena Rasulullah bersabda untuk orang-orang yang berjuang, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, orang yang berjuang untuk urusan Allah, Allah akan tunjukkan jalannya. Nah, kemudian saya berpikir sendiri, memang kecenderungannya orang baik yang dalam kondisi kepepet biasanya jernih. Nah, orang yang baik dalam kondisi kepepet biasanya jernih. Orang buruk dalam kondisi ngenes ya biasanya buruk lah. Nah, saya melihat yang baik tadi. Ini saya kontekkan dalam beberapa waktu yang lalu ketika Taliban barusan menang mengusir NATO, itu ditanya oleh wartawan 2 pertanyaan. Bagaimana pendapat Anda tentang penerapan demokrasi di Afghanistan? Itu saya kaget dengan jawabannya. Jawabannya gampang banget. Demokrasi tidak ada sejarahnya di negeri kami. Selesai. Kan sudah selesai. Maksudnya memang dia tidak pakai demokrasi, turun temurun tidak ada di situ, maka tidak mungkin dipakai. Tidak ada sejarahnya di kami. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana ini kan momennya menjatuhkan. Coba kalau dia jawabannya lain, tidak menerapkan demokrasi, jatuhlah namanya. Tapi dia punya jawaban pinter kan. Nah, yang kedua adalah bagaimana penerapan pemberian hak-hak wanita di masyarakat Afghanistan. Dijawabnya, hak wanita kita akan berikan sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. Selesai. Kan dikunci semuanya. Nah, menurut saya itulah orang-orang yang hidup dalam dunia perjuangan. Yang ketiga, aneh lagi, cita-cita Anda selama ini bagaimana? Dijawabnya, kami tidak sempat bercita-cita, cita kami hanya mati syahid. Habis baru berpikir sebentar pakai HP nanti kena drone. Jadi anjing itu. Artinya bahwa orang soleh yang hidup dalam kondisi berat, apalagi dalam kondisi jihad dan perang, pikirannya cenderung jernih. Nah, gitu. Nah, saya tarik kepada konteks Indonesia. Indonesia ini NKRI itu lahir dalam suasana perang. Nah, maka orang yang jernih akan jernih banget. Kalau yang munafik salah sendiri, tapi yang jernih akan jernih banget. Nah, maka perundang-undangan di Indonesia ini adalah produk secara dominan pikiran dari orang-orang yang jernih. Nah, maka kaitan dengan iqamatus syariah di Indonesia itu para founding fathers dahulu sudah membuat rambu-rambunya. Contohnya apa namanya? Dari mukadimah Undang-Undang Dasar 45 saja berkat rahmat Allah. Itu enggak mungkin kalau orang sandarannya kepada Allah ya. Kalau tidak orang alim dan kalau tidak orang soleh dan alim tidak mungkin ngomong gitu tadi. Wong kita membuat peraturan RT, setiap RT harus ada pengajian, itu saja tidak bisa, belum tentu jalan. Ini menyatakan Indonesia merdeka berdasarkan rahmat Allah. Ini dahsyat ini, nah, gitu. Ini pancaran kalimat, ini pancaran tauhid kan gitu. Maka tidak mungkin orang bisa melanjutkan kecuali ahli tauhid. Oke. Yang kedua, pasal 29 ayat 1. Pasal 29 ayat 1. Negara berdasarkan ketuhanan. Itu kalau versi ulama kan tauhid. Jadi sebenarnya iqamatus syariah di Indonesia kita ini
tinggal menerjemahkan apa namanya diktum undang-undang tersebut dari para pendahulu kita. Nah, saya berpikir begini, itu cocok atau dicocok-cocokkan atau ta'atik matu atau memang karunia. Nah, kan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu kan sejalan dengan Qul Huwallahu Ahad. Ya. Nah, kalau itu memang disengaja, berarti para pejuang dulu betul-betul ideolog. Nah, gitu ya. Okay. Tapi kan kadang-kadang pejuang itu kan kadang-kadang ilmunya pas-pasan, menang ikhlas tapi kalah ilmu. Kalau itu tidak disengaja, ini justru rizki min haitsu la yahtasib. Rizki dari Allah ya. Iya, justru karunia yang di luar dugaannya. Nah, gitu. Nah, ini apa namanya sejalan dengan pikiran Habib Rizik lainnya. Ya, Ustaz, kembali dalam konteks Indonesia ya, politik tadi. Kan sebagian aktivis itu memandang ketika politik dalam konteks Indonesia ya demokrasi. Sehingga sebagian mereka masih menolak tentang demokrasi ini. Mungkin Ustaz punya pendapat. Yang pertama, kelihatannya dicari-cari istilah demokrasi itu kelihatannya kata latah atau apa namanya sudah kalimat yang gebiah-uyah. Kalau dicari di undang-undang yang paling dasar tidak ketemu itu. Di Pancasila 5 itu tidak ada istilah demokrasi. Istilah demokrasi kelihatannya diusulkan oleh Soekarno ketika mengunculkan Pancasila yang kerakyatan itu garis miring atau demokrasi. Gitu. Tapi kan itu kan tidak diterima gitu. Itu yang. Tetapi apa namanya kalimat demokrasi sudah terlanjur umum. Jadi seakan-akan Indonesia semuanya apa namanya demokrasi gitu. Kalau saya melihat bahwa demokrasi itu era zaman ketika khilafah Islamiyah itu runtuh, maka umumnya dunia Islam terlanda oleh paham demokrasi. Semuanya dikembalikan kepada keinginan. Coba seumpama kita lahirnya adalah 100 tahun yang lalu, kan kita tidak tahu urusan demokrasi. Tahunya adalah kita punya sultan. Otomatis syariatnya Islam. Tapi di era kita ini orang lahir punya presiden demokrasi atau punya raja untuk peraturannya demokrasi. Tapi kaitan dengan demokrasi, saya tertarik dengan ungkapan seorang ustadz. Ini namanya Ustadz Riki Fajar, menukil dari pandangan Syekh Abdul Majid Zindani, termasuk pembesarnya ulama Yaman yang saya pernah ketemunya tahun 88. Jadi demokrasi itu asluhu syirkun, furu'uhu thugrul Islam. Okamakal. Jadi demokrasi itu pondasinya memang syirik. Tapi nanti kalau sudah terbangun, bangunannya itu adalah benteng Islam. Atau mungkin bisa dikatakan gini Ustaz, kalau dengan bahasa itu lebih pada nilai-nilainya atau filosofinya yang diterapkan dalam konteks demokrasi. Atau bahasa yang lain adalah demokrasi itu secara ideologinya syirik, mekanismenya mubah. Bahasa umumnya begitu. Tapi yang menarik dari saya dan tadi memang kalau misalnya memilih dengan tujuan memilih orang yang nanti akan membuat peraturan bertentangan dengan syariah, itu syirik lah kan. Tapi ketika yang dipilih nanti menjadi presiden sampai gubernur sampai lurah, terus menjadi wakil-wakil rakyat, ini kalau dipakai untuk Islam kan benteng Islam. Kan? Tetapi kan nggak tahu juga Ustadz, apakah nanti orangnya masih istiqomah sebagaimana kita inginkan. Bagus. Idealnya kalau ini dipakai oleh Islam, ini benteng Islam. Kalau nanti dipakai oleh kufur, kan benteng kufur. Maka di sini kaum muslimin dituntut punya fikih, bukan fikul waqi, fikul tawakku. Apa itu Ustadz? Fikih prediktif. Prediksi ya. Prediksi ya. Jadi kan kita diwajibkan memandang ini calon-calonnya. Kalau calon-calonnya ini secara dohir ini akan melemahkan Islam, maka mendukungnya haram kan gitu. Ini secara dohir akan menguntungkan Islam, maka mendukungnya adalah wajib kan gitu. Bahkan mendukung orang yang baik-baik bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Nah kemudian sisi lain amar ma'ruf nahi munkar bagian daripada jihad. Nah politik nanti lebih luas bagian daripada jihad. Bahasanya saya begini, ya Allah, ketika tahun 10 Hijriah Rasulullah ditanya jihad yang paling afdol apa? Ayu jihadin afdol jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Kalimat yang benar yang disampaikan kepada sultan yang sedang zalim. Nah, mengingatkan saja itu afdol.
Wah, apalagi membangunnya sultan yang adil, kan jauh lebih afdal kan gitu kan. Nah, berarti dari sisi ini baru bincang tentang politik saja afdol, apalagi membangun politik yang politik syariah otomatis lebih afdol. Kan kaum muslim Indonesia sudah berpikir apa namanya ekonomi syariah, kolam renang syariah. Sudah tiba waktunya sekarang berbincang politik syariah.